Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa sayyiati a'malina may yahdihillahu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik serta hidayah yang telah Allah karuniakan kepada kita semua hingga detik ini, dan tentu saja nikmat kesehatan, nikmat-nikmat berbicara, nikmat untuk bertilawah, nikmat-nikmat lainnya yang begitu luas, yang begitu banyak, hingga kita semuanya insya Allah sampai dengan hari ini dapat melaksanakan amalan-amalan ataupun juga ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keteguhan keistiqomahan untuk melaksanakan semua ataupun juga seluruh titah perintahnya sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian, salawat serta salam kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudwah kita, manusia yang paling mulia, manusia manusia yang paling berharga, kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, para ulama, hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Mas kalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di hari Senin, hari ke-26 di bulan Mei 2025, ataupun juga bertepatan memasuki hari ke-29 bulan Zulqa'dah 1446 Hijriah, di mana kurang lebih 10 hari ke depan kita akan memasuki hari agung, yakni Idul Adha 1446 Hijriah. Dan bagi jamaah yang akan berkurban, sekaligus juga ini pengingat, mungkin besok hari Selasa merupakan hari terakhir kesempatan untuk melakukan sunnah Zulhijjah, yaitu memotong kuku. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan kelancaran rezeki hingga di hari 10 Zulhijjah kita diberikan kemudahan kelancaran rezeki untuk berkurban. Amin ya robbal alamin. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sebagaimana yang telah di-share di grup WA Buku Mengaji, baik itu di grup Ikhwan maupun juga grup Akhwat. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan mengkaji kembali kitab Sirah Nabi SAW yang diambil dari kitab Al-Lulu Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Maknun, yang insya Allah kitab ini memasuki memasuki jilid keempat. Nah, setelah kami mengkaji, kita sama-sama mengkaji sejak mulai kurang lebih bulan April 2020, dan di jilid keempat ini masuk di akhir 2024 sampai saat ini kita masih mengikuti kajian-kajian sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala akan menyampaikan tema pada malam ini, yakni wafatnya An-Najasyi. Wafatnya An-Najasyi ini merupakan rangkaian merupakan salah satu eh, kalangan sahabat yang insya Allah nanti akan dibahas di kupas tuntas oleh Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Sambil menunggu kehadiran Ustazuna Ali, kami ingin menginformasikan terlebih dahulu terkait dengan adab majelis ataupun juga tata tertib di Bumiku Mengaji ini. Ini merupakan pengingat bagi kami pribadi, khususnya umumnya bagi jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama, jamaah sekalian, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana thalabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas,
serta menjaga ataupun juga mengikat ilmu ini dengan tulisan. Dan tentu saja kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberikan kefahaman terhadap agama ini dan diberikan kemampuan untuk menghafal, bahkan diberikan kemampuan untuk menyampaikan kepada keluarga kita. Berikutnya adab yang kedua, kami ingin sampaikan kembali sekaligus juga mengingatkan untuk jamaah yang hadir mohon menggunakan nama aslinya, tidak menggunakan nama gadget, nama ataupun juga nama perangkat, nama yayasan atau perusahaan ataupun lainnya, guna saling mengenali, bertaaruf satu sama lain, dan tentu saja sebagai ikhtiar agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, sebagai yang mana yang pernah kami alami di tahun lalu, di beberapa pertemuan yang lalu, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mungkin tidak meridhoi kajian sunnah ini terselenggara. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah akhir zaman, dan salah satunya adalah menjaga keimanan kita dengan mengkaji ilmu syar'i. Berikutnya ada selanjutnya kami ingin sampaikan kepada jamaah sekalian. Di sesi kedua nanti kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya, dan kami ingin sampaikan pula bahwa pertanyaannya diprioritaskan pertanyaan yang sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Dan jika pertanyaan di luar tema akan kami persilahkan, tentu saja setelah mendapatkan izin dari pemateri, yakni Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Berikutnya, jemaah yang baru saja bergabung ataupun juga baru mengetahui kajian Bumiku Mengaji, kami undang kepada jemaah sekalian untuk bergabung ke dalam WA grup Bumiku Mengaji, yang insya Allah untuk linknya akan kami share nanti di tengah kajian melalui chat box di Zoom meeting ini. Alhamdulillah, Al-Ustaz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala sudah bergabung di tengah kita, dan beliau Alhamdulillah akan segera menyampaikan kajian pada malam hari ini. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu Ustazna Ali Hasan Bawazir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Zi? Alhamdulillah, Nabi khair Ustaz. Ustaz bagaimana? Sehat keluarga? Alhamdulillah, Ustaz? sehat, sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ini view-nya agak berbeda ini, Ustaz. Cuman Backgroundnya ya. anu aja, Iya, background doang. visual background ya. Masya Allah. Ya, kirain lagi di mana gitu ya. Waduh, lagi mau haji ya? Oh, mau lagi mau haji Ustaz ya. Sekarang ngebimbing Enggak. Ustaz ya. Alhamdulillah, kebetulan kadar Allah tahun ini mungkin nggak haji Kang Zi. Oh, iya, iya, baik, baik, baik. Ya, Iya, tapi ya, kan alhamdulillah. semangatnya seorang Muslim kan berharap untuk bisa berangkat ke sana. Selalu Ustaz, insya Allah. Masya Iya, Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Baik Ustaz, Alhamdulillah kami sudah berkumpul dan di sini sudah ada jamaah sekitar 34 jamaah, Masya Allah ya. Masya Sambil Allah. menunggu kehadiran saudara-saudari kita yang lain. Oleh karena itu kita langsung saja kita mulai kajian pada malam hari ini, yakni tentang wafatnya An-Najasyi, ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz pekan lalu. Untuk itu kami persilahkan langsung saja kepada Ustazana Ali. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. Wafik barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin Ar-Rahmanir Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang manusia, yang dengan nikmat ini walillahil hamdu wal minnah
kita beriman kepada Allah, beribadah hanya kepadanya, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah nikmat yang insya Allah tidak akan pernah putus, kita akan mensyukurinya, terutama kelak nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diucapkan oleh ahlul jannah nantinya, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Para penghuni surga mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami untuk ini, dan kita tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat besar yang harus selalu disyukuri oleh setiap muslim. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, mereview sedikit kajian kita pada kesempatan pekan lalu, yaitu dihancurkannya berhala Dzul Khalasah. Ya, berhala Dzul Khalasah ini sebuah berhala yang ada di negeri Yaman, ya, yang disembah oleh suku Daus dan Khat'am dan juga Bajilah. Ya, mereka ini kabilah-kabilah Arab besar yang mereka itu begitu mengagungkan berhala ini. Dan itu juga salah satu berhala yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan kembali disembah oleh sebagian umat Islam nanti di akhir zaman. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqumu sa'atu hatta. Ya, kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti tattaribu aliyatu Dausin, aliyatu nisa'i Dausin ala dzil khalisah, kama qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih dalam sahih Muslim, bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai wanita-wanita Daus akan berdesak-desakan terhadap berhala Dzul Khalasah. Ya, itu menunjukkan bahwa mereka akan begitu menghidupkan kembali syiar jahiliyah ini di akhir zaman. Dan itu juga mengisyaratkan dan menunjukkan kepada kita bahwa umat Islam dengan syahadatnya, dengan Qur'annya, dengan sunnahnya, ketika mereka sudah mulai melupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, kepada kaum muslimin, mereka melupakan ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan terjerumus kembali ke dalam kesyirikan. Allahul musta'an. Itu yang akan terjadi. Tidak ada jaminan bahwa umat yang telah dianugerahi Al-Quran dan Sunnah ini selamat dari kesesatan, selamat dari kesyirikan. Sebagaimana tidak ada jaminan bahwa kita ini imun terhadap kabair, dosa-dosa besar. Ya, bahwa kita tahu tidak sedikit umat Islam yang melakukan perbuatan-perbuatan sangat besar, ya, di antara dosa-dosa besar seperti membunuh, berzina, riba, dan yang semisalnya. Namun itu dilakukan, dan itu dilakukan oleh sebagian umat Islam. Sebagaimana mereka tidak imun terhadap dosa-dosa besar ini, demikian pula mereka tidak imun terhadap dosa besar yang paling besar, yaitu kesyirikan. Sebagaimana juga ditunjukkan di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana kaumnya Musa yang meminta kepada Nabi Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan bagi kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Qalu innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa berkata kepada mereka, kalian ini betul-betul kaum yang jahil, kalian kaum yang bodoh. Nah, ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, mengajarkan kepada antum, kepada kita semuanya, bahwa ada di antara umat Islam ini yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan juga di antara pesan yang lainnya dari dihancurkannya berhala Dzul Khalasah adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merasa tentram hidup beliau dengan adanya berhala yang disembah. Beliau tidak nyaman dengan itu. Beliau gerah. Beliau sampai menyampaikan, ala turihuni min dzil khalas. Maukah kamu menenteramkan hatiku dengan menghancurkan berhala tersebut? Subhanallah. Nabi SAW, berhala ini di mana letaknya, ya ikhwafillah? Di negeri Yaman. Yaman. Bukan sesuatu yang dekat dengan kota Madinah. Tapi Nabi SAW tidak merasa tentram dengan adanya berhala tersebut. Dan beliau meminta kepada sahabat, maukah engkau tenangkan hatiku, ya, sejukkan diriku dengan dihancurkannya berhala tersebut. Ini menunjukkan kecintaan yang besar terhadap tauhid. Dan cinta itu tidak akan sempurna kecuali dengan adanya kebencian. Cinta kepada tauhid, benci kepada syirik. Tidak akan mungkin orang yang mengatakan dirinya cinta tauhid dan sekaligus yang bersamaan juga dia cinta syirik. Ini adalah cinta yang palsu, cinta yang bohong. Ketika dia menyatakan cintanya, maka dia akan mencintai yang dicintai oleh yang dicintainya.
Ya, dia akan mencintai apa yang dicintai oleh yang dicintainya. Maka ketika dia menyatakan cintanya kepada Allah, dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyatakan cinta kepada Allah, maka dia akan membenci yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membenci kesyirikan, Allah membenci kekufuran, maka demikianlah seorang muslim, seorang mukmin dengan yang benar Islam dan imannya, dia pasti benci kepada kesyirikan dan kekufuran. Bagaimana seorang muslim ridha dengan kesyirikan? Allah al-musta'an. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim pun demikian. Tidak boleh kita itu bersantai-santai, bernyaman-nyaman dengan adanya simbol-simbol syirik dan kekufuran. Kesyirikan yang letaknya ribuan kilo dari kota Madinah, Nabi SAW tidak merasa nyaman. Namun kemudian sayangnya sebagian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjadikan trip perjalanan liburan dan wisatanya ke tempat-tempat berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ke tempat-tempat di mana yang selain Allah disanjung dan diagung-agungkan di sana. Seorang muslim tidak akan ridha dengan yang seperti ini. Bagaimana mereka ridha di mana di situ diletakkan sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam kisah yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu itu, salah seorang sahabat yang kita telah bahas ya dengan agak rinci terkait dengan perjalanan hidupnya, yaitu Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu an, yang kemudian Jarir mengatakan, saya ya Rasulullah, izinkan aku yang akan melakukan itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan kesempatan kepada Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, dan kemudian Jarir menyatakan, ya Rasulullah, inilah aku ta'alal khail. Ya Rasulullah, aku tidak bisa ajak di atas seekor kuda. Seringkali kadang merosot atau jatuh dari kuda. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa, Allahumma tsabbithu, ya, sambil menepuk dada Jarir bin Abdullah, sampai kata dari Jarir, aku melihat bekas merah itu di dadaku, ya, dari tepukan tangan Nabi SAW ke dada Jarir radhiyallahu. Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyah. Ya Allah, teguhkanlah dia dan jadikanlah dia sebagai orang yang memberi hidayah dan yang mendapatkan hidayah. Ya, subhanallah, doa yang luar biasa. Maka kemudian kata Jarir radhiyallahu an, maka sejak itu aku tidak pernah jatuh dari kuda sama sekali. Ini menunjukkan keberkahan doa Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana ini menunjukkan juga kemuliaan dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, sebagaimana kita telah membahas pada kesempatan yang lalu. Beliau yang dikenal oleh sebagian sahabat sebagai Yusufu hadhil ummah, Nabi Yusufnya umat ini, karena tampannya tampannya Jarir radhiyallahu an, sehingga ketika beliau menyingkap penutup kepalanya, ya, dan berjalan di tengah-tengah kota Madinah, maka kemudian Umar bin Khattab, di masa Umar memerintahkan tutup kepalamu, ya, disuruh untuk menggunakan syamatnya atau penutup kepalanya, supaya mengurangi pengaruh istilahnya menyalanya Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu di depan orang lain. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah kajian secara singkat, ringkasan dari kajian yang kita bahas pada kesempatan yang lalu. Kemudian setelah Jarir radhiyallahu anhu menghancurkan berhala Dzul Khalasah, dan beliau berperang, ya, melawan suku Khatham yang menghalangi beliau pada saat itu, dan terbunuhlah sebagian di antara mereka, maka datanglah suku Khatham ini menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka yang kalah, mereka pun melihat bahwa kebenaran itu ada pada Islam, kebenaran itu ada pada tauhid, bukan kepada kesyirikan. Maka mereka pun mengirim utusannya, di antaranya adalah ada Anas bin Mudrik dan Husain bin Mushammit. Mereka berkata, amanna billahi wa rasulihi wa ma ja'a min indillah. Kami beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya dan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun membaiat Nabi SAW, menyatakan sumpah setia untuk memeluk dinul Islam. Kemudian mereka pun berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami sebuah wasiat atau pesan, ya, yang dengan itu akan menjadi acuan kami untuk mengikuti engkau ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan kepada sahabat untuk mencatat beberapa wasiat atau pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka,
Dan itu disaksikan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu an dan beberapa sahabat yang hadir pada saat itu. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriyah, ya, di tahun ke-9 Hijriyah di bulan Rajab wafatlah Ashamah An-Najasyi. Ya, Ashamah ini Raja Habasyah An-Najasyi. Dan Nabi SAW menyampaikan berita wafatnya Ashamah An-Najasyi ini kepada para sahabatnya. Beliau keluar, beliau menemui mereka, beliau menyampaikan akan wafatnya An-Najasyi dan kemudian beliau melaksanakan sholat ghaib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad, beliau menyampaikan ya bahwa Nabi SAW tidak pernah melaksanakan sholat gaib kepada orang lain kecuali An-Najasyi. Ya, tidak pernah melaksanakan sholat gaib kepada siapapun orang lain kecuali An-Najasyi radhiyallahu anhu. Sebabnya, kenapa An-Najasyi dilakukan sholat gaib kepada dirinya? Bahwa An-Najasyi ini mati di antara masyarakat Kristen. Sehingga tidak ada seorang pun yang menyolati Najasyi di sana. Ya, karena para sahabat radhiyallahu anhum yang awalnya berada di sana, yang hijrah ke Habasyah, mereka meninggalkan Habasyah ya pada waktu peristiwa Khaybar, ya, pada waktu peristiwa Khaybar. Sehingga tidak ada seorang pun yang merawat jenazah An-Najasyi, menyolatinya. Jadi bisa dipastikan ya, kemungkinan besar An-Najasyi jenazahnya dirawat atau diberlakukan sebagaimana cara orang-orang Kristen. Ya. Tapi ini perlu dipahami oleh kita semuanya bahwa jenazah seseorang yang dikremasi misalnya, padahal dia seorang muslim, jenazah seseorang yang dibuang ke laut misalnya, jenazah seseorang yang dilakukan pemberkatan dengan cara Kristen, tidak akan berdampak kepada orang tersebut jika dia adalah seorang muslim sejati. Ya, jika dia seorang muslim, hidup sebagai seorang muslim, mati sebagai seorang muslim, mau diapakan maupun kuburannya ditaruh salib misalnya, itu tidak akan berdampak apapun bagi orang tersebut. Ya, karena jika sudah meninggal dunia tidak mungkin dikristenkan. Ya, ini harus dipahami oleh seluruh kita umat Islam. Bahwa karena kebetulan Anda juga sebagai ketua pembina Yayasan Mu'alaf Center Indonesia, seringkali kami menghadapi berebut jenazah. Ya, kadang kami menang, kadang juga kami kalah. Karena data-data yang kami miliki tidak cukup, misalnya sebagai pembuktian bahwa yang meninggal dunia dari suatu keluarga itu adalah dia seorang muslim atau muslimah, maka kami tidak berhasil untuk memperebutkan jenazah yang bersangkutan sehingga akhirnya jenazah itu diberlakukan sesuai dengan cara-cara mereka. Dan itu sudah sangat sering terjadi di antara kita. Namun Anda sampaikan, An-Najasyi juga diberlakukan seperti itu. Dan ini tidak mempengaruhi apapun terhadap posisi dan status An-Najasyi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga dari sini kita mengambil pelajaran terkait dengan salat gaib. Memang perkataan para ulama atau pendapat para ulama terkait dengan salat gaib ini sangat beragam, ya, khilaf yang cukup signifikan antara sunnah, tidak sunnah, dengan kondisi-kondisi yang lain sebagainya. Namun, Anda lebih cenderung sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, bahwa jika dipastikan jenazah yang bersangkutan yang meninggal dunia, itu beliau meninggal dunia di tempat yang dipastikan atau misalnya diduga kuat, ya walaupun tidak secara pasti, tapi diduga kuat, bahwa tidak ada yang merawatnya secara Islam, dan menyolatinya dan memakamkannya secara Islam, maka terhadap jenazah-jenazah muslim yang seperti inilah kita melaksanakan sholat gaib. Namun ketika beliau atau seorang yang meninggal dunia ini meninggal di negeri-negerinya kaum muslimin, maka keluarganya yang kebetulan tidak dekat dengan yang bersangkutan tidak disyariatkan untuk melaksanakan sholat gaib untuk yang bersangkutan. Misalnya, salah seorang dari keluarga antum saat ini sedang menunaikan ibadah haji. Ya, qaddarallahu ma syaa fa'al, ternyata beliau menemui ajalnya di sana, di Mekah atau di Madinah. Apakah keluarga yang ada di kampung, yang di negeri ini disyariatkan, disunahkan untuk menyolati jenazah?
atau menyolati sholat gaib, menurut pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ini tidak. Ya, oleh karena itulah Nabi SAW tidak pernah menyolati sholat jenazah untuk sholat gaib ya, untuk selain An-Najasyi. Antum tahu ketika peristiwa perang Mu'tah misalnya, orang-orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW meninggal dunia pada saat itu. Zaid bin Harithah yang dikenal, yang disebut dengan anak ya kesayangan Rasulullah SAW, hibbu Rasulillah, kekasih Nabi Muhammad SAW, orang kesayangan Nabi Muhammad SAW. Di saat itu meninggal juga Ja'far bin Abi Thalib, orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, sepupu beliau dan sangat dicintai oleh beliau SAW. Ketika Ja'far pulang dari Habasyah, dipeluk erat oleh Nabi, dicium keningnya sampai Nabi SAW mengatakan kepada Ja'far, saya tidak tahu bahagiaku sekarang ini adalah karena menang dari pada waktu peristiwa Khaybar, menang mengalahkan orang-orang kafir tersebut, ya, orang-orang Yahudi, atau kebahagiaanku karena kedatanganmu wahai Ja'far, ya, orang yang sangat dicinta oleh Nabi SAW, sepupu beliau. Kemudian juga meninggalnya Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, yang juga meninggal pada saat itu di peperangan. Dan tidak ada satupun riwayat yang menegaskan, yang menunjukkan bahwa Nabi SAW menyolati mereka dengan sholat gaib. Ya. Andai kata itu disyariatkan untuk orang-orang hebat, orang-orang yang sangat dimuliakan, maka pasti Nabi SAW menegakkan sholat gaib untuk Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abdullah ibnu Rawaha radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Al-Imam Al-Bukhari Muslim, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa Nabi SAW berduka ya, menyampaikan ucapan duka cita atas wafatnya An-Najasyi, Raja Habasyah, di hari beliau meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Istaghfiru li akhikum." Mintakanlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian. Ya, kata Nabi SAW, mintalah ampun kepada Allah, mintakan ampun kepada Allah untuk saudara kalian. Sebagaimana juga Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW ketika meninggal dunia, beliau bersabda, ya, ketika Najasyi meninggal dunia, Nabi SAW bersabda, "Matal yawma rajulun salih, faqumu fasallu ala akhikum ashama." Hari ini meninggal dunia seorang yang saleh. Maka mari tegakkanlah sholat, ya, kita sholati saudara kalian ashamah ini. Di sini saudaraku fillah menunjukkan kepada kita semuanya tentang syariat sholat gaib tersebut. Dilakukan oleh Nabi untuk An-Najasyi radhiyallahu anhu. Di sini juga menyampaikan pesan kepada antum, kepada kita semuanya. Begitu besarnya kedudukan dan nilai tauhid bagi seorang muslim. Nilai tauhid itulah yang menjadi nilai benar dan tidaknya Islam seseorang. Adapun amal ibadah itu mengikuti hal tersebut. Tidak tersebut atau tidak disebutkan sama sekali apakah An-Najasyi itu melaksanakan sholat. Wallahu a'lam, la nadri, kita tidak tahu. Tapi yang pasti An-Najasyi tidak hijrah. Sedangkan antum dan kita semua tahu hijrah itu hukumnya wajib pada saat itu, ya, wajib hijrah untuk ke kota Madinah untuk menghadap Nabi SAW. Namun itu tidak dilakukan oleh An-Najasyi. Tapi tidak menghilangkan kedudukan dan kemuliaan An-Najasyi di mata Nabi SAW. Nah ini karena apa? Karena tauhid yang ada pada diri An-Najasyi radhiyallahu anhu. Termasuk juga yang perlu antum pahami bahwa An-Najasyi bahkan sebagai seorang muslim, beliau menyimpan keislamannya untuk dirinya. Beliau tidak mengekspos keislaman itu kepada yang lainnya. Sama sekali beliau tidak ceritakan bahwa dirinya adalah seorang muslim. Padahal penerapan hukum harus ditegakkan sesuai dengan aturan Allah. Penerapan syariat pun demikian. Namun Nabi SAW melihat kondisi, melihat keadaan, melihat status An-Najasyi pada saat itu, yang sangat tidak memungkinkan bagi beliau untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala di negerinya. Subhanallah. Di dalam kehidupannya, An-Najasyi seringkali melakukan pembangkangan terhadap Heraklius di akhir-akhir hayatnya setelah beliau menjadi seorang muslim. Ya.
ketika disampaikan kepada Heraklius An-Najasyi masuk Islam, Heraklius yang pada saat itu memang mengalami masa-masa keterpurukan dalam kekuasaannya, tidak mengambil pusing dengan informasi tersebut. Situ. Kemudian juga ketika An-Najasyi enggan menyetorkan upeti atau pajak kepada Heraklius pun demikian. Ya, itu pun demikian. Heraklius tidak mengambil pusing akan hal ini. Ya, ketika disampaikan bahwa Najasyi masuk Islam, Heraklius mengatakan seseorang yang telah memilih suatu keyakinan untuk dirinya, udah biarkan saja. Ya, dia tidak menggubris hal itu. Jadi pembangkangan An-Najasyi terhadap Heraklius ini ditunjukkan oleh beliau rahimahullah radhiyallahu anhu. Namun belum sampai kepada tahap dia mendeklarasikan keislamannya dan atau apalagi sampai mendeklarasikan pemerintahan dia di bawah pemerintahan Islam atau menginduk kepada kota Madinah dan yang semisalnya. Ikhwatal iman, ini semua mengajarkan kepada antum, kepada kita semuanya, besarnya nilai dan kedudukan tauhidullah, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa itulah inti Islam. Inti seorang muslim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin dia belum menjalankan syariat-syariat yang lainnya, tapi imannya itu insya Allah akan menyelamatkannya. Itu akan menolong dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati Najasyi. Ya, beliau mengatakan anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala Najasyi fasaffana wara'ahu fakuntu fi as-saff ats-tsani aw ats-tsalits. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ya, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati Najasyi. Maka kita pun berbaris saf, ya, membuat saf di belakang beliau, dan aku ada di saf kedua atau ketiga. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa tidak sedikit para sahabat radhiyallahu anhum yang ikut menyolati, ya, secara gaib jenazah An-Najasyi radhiyallahu anhu. Ya, dikatakan salat gaib karena gaib itu artinya lawannya hadir. Di dalam bahasa Arab gaib itu lawannya hadir. Hadir itu ada di depan kita, ada bersama kita. Gaib tidak ada bersama kita. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam kelas-kelas berbahasa Arab gitu misalnya, ketika dibacakan absen, ya, ketika ditanyakan si fulan, mana si fulan, ketika dipanggil Ahmad, ketika Ahmad ada di kelas, hadir. Umar, hadir. Abu Bakar, hadir. Hussein, hadir. Misalnya Hasan, misalnya Hasannya tidak hadir, gaib misalnya. Nah, itu gaib artinya dikatakan tidak hadir. Nah, gambaran di situ. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Itu maksud dari gaib. Jadi terkadang sebagian orang yang sebagian orang yang tidak menyadari akan hal ini, kemudian mereka memiliki bayangan-bayangan tertentu ini sholat gaib. Apa maksudnya sholat gaib? Ya, tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang. Abu Dawud meriwayatkan di dalam sunannya dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, "Lamma mata an-Najasyi kunna natahaddatsu annahu la yazalu ala qabrihi nur." Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, ketika An-Najasyi meninggal dunia, kami berbicara. Kami membicarakan satu dengan yang lainnya, bahwa ada cahaya yang bersinar dari kubur An-Najasyi. Ya, ini menunjukkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala kepada An-Najasyi radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu datanglah, ya, sesudah peristiwa ini datanglah utusan dari kabilah Abdul Qais. Ya, Abdul Qais ini adalah kabilah yang cukup besar. Yang mereka itu adalah bagian dari suku Rabi'ah. Mereka tinggal di Bahrain. Sebagian mereka beragama Kristen. Ya. Dan utusan yang datang kepada Nabi SAW dari Bahrain ini, dari Abdul Qais, ada dua rombongan utusan yang berbeda.
Ya, jadi ada 2 kali utusan. Utusan pertama, kemudian menyusullah mereka dengan utusan yang kedua. Adapun utusan yang pertama itu pada tahun kelima Hijriah atau sebelumnya. Tahun kelima Hijriah. Kita bicara di tahun ke-9. Artinya beberapa tahun sebelumnya. Itu sudah ada utusan dari mereka. Yang jumlah utusan yang hadir pada saat itu di tahun kelima ini, ya ini kita sekarang bicara di tahun ke-9. Tapi anak ingin menyampaikan kepada antum sedikit review bahwa beberapa tahun sebelumnya utusan dari suku Abdul Qais ini telah datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 13-an orang. Ya, nah mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang iman, mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang minuman, mana yang halal dan mana yang haram. Yang di antara mereka ada sahabat yang bernama Al-Munzir bin A'id, dan dialah yang disebut dengan Al-Ashaj Abdul Qais. Ya, Al-Ashaj. Ashaj itu artinya yang mukanya ada bekas sobekan. Ya, mukanya ada bekas sayatan pedang. Gitu. Al-Ashaj Abdul Qais. Ini adalah pimpinan mereka. Orang yang sangat terhormat, yang memiliki kesabaran yang luar biasa, ya, dan sangat dikagumi oleh Nabi SAW karena bagusnya akhlak dan perangainya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa utusan dari Abdul Qais ini ketika mereka menghampiri Nabi SAW, Nabi SAW bertanya, "Manil qaum? Manil wafd?" Siapa mereka? Utusan ini siapa utusan yang datang ini? Dari rombongan mana ini? Disampaikan bahwa mereka dari Rabi'ah ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan marhaban bil qaum awil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang wahai kaum, wahai masyarakat yang datang tanpa dalam keadaan hina dan tidak akan pernah menyesal. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna na'tika min syuqqatin ba'idah. Ya Rasulullah, kita datang kepada engkau dari sebuah perjalanan yang jauh. Ya, dari perjalanan yang jauh. Wa inna bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari mudhar. Dan kami ya memiliki masalah dengan beberapa kabilah yang kami lewati. Ya, di antaranya adalah suku Mudhar, orang-orang kafir Mudhar. Yang oleh karena itulah wa inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahri haram. Oleh karena itulah kami tidak bisa mendatangi engkau ya Rasulullah kecuali di bulan haram. Ya, kecuali di bulan haram. Ini menunjukkan kepada kita ikhwafillah bahwa masyarakat jahiliyah dahulu mereka sangat menghormati bulan-bulan haram. Ya, mereka sangat menghormati bulan-bulan haram, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 4 bulan ini mereka sangat agungkan. Sehingga mereka tidak berani saling menyerang, saling membunuh, dan berperang di bulan-bulan haram. Ini cerita di masyarakat jahiliyah. Mereka pun masih menjaga adab ini. Menjaga kehormatan dari bulan-bulan haram. Maka sebagaimana kabilah ini, Abdul Qais, ketika datang kepada Nabi SAW di tahun kelima Hijriah itu, mereka memilih waktu di bulan-bulan haram supaya tidak terjadi peperangan, tidak saling serang dengan mereka. Maka mereka pun mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak bisa sering-sering datang kemari. Dan pun tidak gampang kami kemari. Kami harus memilih waktu yang bertepatan dengan bulan-bulan haram supaya tidak terjadi gangguan di dalam perjalanan kami, terutama dengan musuh-musuh kami dari orang-orang kafir dari suku Mudhar. Famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihil jannah. Ya. Maka perintahkanlah kepada kami ya Allah, ajarkanlah kepada kami perkara-perkara yang pokok, yang tuntas, sehingga dengan itu kami akan sampaikan kepada kaum kami di belakang kami. Yang dengan itu insya Allah akan membuat kami nanti masuk surga. Dan mereka pun juga bertanya tentang beberapa minuman yang diharamkan. Dan kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, maka Nabi SAW memerintahkan kepada mereka dengan 4 perkara dan melarang mereka dari 4 perkara. Nabi SAW menyampaikan, memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah SWT semata. Agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Atadruna mal imanu billahi wahdah?" Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala saja?
beriman kepada Allah saja, ini perlu diperhatikan ya ikhwatillah. Bahwa iman kepada Allah itu harus iman kepada Allah saja. Jadi ketika dikatakan iman kepada Allah bukan berarti iman kepada Allah iya, iman kepada sesembahan yang disembah selain Allah juga iya. Bahwa ini iman kepada Allah, saya bukan nggak beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah. Tapi bagaimana dengan yang lain? Oke, dia juga beriman kepada yang lain. Yang seperti ini bukan beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah mengharuskan al-imanu billahi wahdah. Beriman kepada Allah saja, tanpa yang lain. Tanpa yang lain. Kemudian Nabi menegaskan, atadruna mal imanu billahi wahdah? Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah saja? Maka mereka menjelaskan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah SAW pun menjelaskan, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa siyamu Ramadan wa an tu'tu minal maghdamil khumus. Iman kepada Allah saja itu beliau menjelaskan rukun Islam yang 5. Beliau mengatakan bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan menegakkan sholat dan membayar zakat dan puasa Ramadan, dan kemudian engkau membayar dari ghanimah itu 1/5-nya. Kenapa belum disebutkan tentang haji? Karena haji di saat itu belum disyariatkan untuk kaum muslimin. Ya, belum disyariatkan oleh umat Islam. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, melarang mereka dari 4 perkara. Anil hantam, wad dubba, wal naqiri, wal muzaffat. Ya. Wa rubbama qal wal muqayyar. Ya, Nabi SAW melarang dari mereka dari 4 perkara, yaitu hantam, dubba, naqir, muzaffat. Ini adalah wadah-wadah minuman. Ya, wadah-wadah minuman. Hantam itu ya adalah suatu semacam apa ya, jerigen gitu ya, yang terbuat dari kulit ya, yang seringkali orang-orang dahulu menjadikan tempat itu sebagai tempat penyimpanan khamar, sebagai tempat penyimpanan khamar. Dubba itu adalah satu tempat yang biasa mereka pakai, ya tempat yang mereka biasa pakai untuk memfermentasi khamar juga, ya memfermentasi khamar. Itu dubba. Hantam itu dari kulit, dubba ini jenis yang berbeda. An-naqir, ya, yaitu suatu wadah tempat juga sama fungsinya untuk memfermentasi khamar, dibuat dari batang pohon kurma. Ya, al-muzaffat yaitu juga semacam periuk atau kendi yang dibuat dari tanah liat yang padat, yang mereka itu juga dengan itu mereka membuat fermentasi untuk minuman-minuman khamar, minuman-minuman keras, yang juga dijadikan sebagai sarana untuk membuat nabir. Sebetulnya ya, nabir itu halal, tapi ketika terjadi fermentasi yang menyebabkan alkoholnya menjadi pada kadar tertentu yang menyebabkan itu menjadi haram, maka itu jadi haram. Kemudian Nabi SAW ketika menjelaskan akan hal ini, bahwa beliau melarang dari wadah-wadah tersebut, ini menunjukkan atau mengandung hikmah bahwa pada saat itu suku Abdul Qais dan juga sebagian masyarakat yang hidup di masa itu, mereka masih mengkonsumsi khamar. Dan oleh karena itulah Nabi SAW melarang mereka untuk memiliki sarana pembuatan untuk memproduksi khamar. Ya, ketika hal itu dilarang, maka otomatis khamarnya pun tidak akan terproduksi, ya. Dan itu akan mengurangi konsumsi mereka terhadap khamar. Ya, khamar itu kalaupun misalnya pada saat itu mungkin wallahu a'lam bishawab, ya misalnya sebagian mereka tidak mengetahui bahwa itu haram, tapi ketika mereka dibatasi produksi khamarnya, maka khamar itu menjadi sangat mahal. Dan ketika sangat mahal, maka mereka akan membatasi konsumsi mereka terhadap khamar tersebut. Itu di awal Islam, di awal kesyariatan. Ketika diharamkan secara mutlak, maka apapun jadi haram. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Pada dasarnya, alat-alat tadi, ya misalnya jerigen yang terbuat dari kulit, atau wadah air yang terbuat dari batang pohon kurma, atau yang lainnya ini tadi dari tanah liat, pada dasarnya apakah boleh? Ya, pada dasarnya itu adalah hal-hal yang tidak mengapa, sesuatu yang boleh-boleh saja. Namun di awal Islam, di awal ini tahun ke-5 Hijriyah, Nabi SAW melarang itu semuanya untuk
membatasi dan menghalangi mereka untuk memproduksi khamar atau minuman keras. Nabi SAW pun menyampaikan, ihfadhuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Jagalah pesan-pesanku ini dan sampaikan kepada kaum kalian yang ada di belakang kalian. Ketika kalian pulang, umumkan hal ini. Ya. Di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan ketika menjelaskan tentang hadis ini, ya, bahwa dilarangnya wadah-wadah ini tadi karena wadah-wadah ini adalah sarana untuk membuat minuman berfermentasi, ya, dan dengan wadah-wadah tersebut proses fermentasi untuk menjadi khamar menjadi lebih cepat, ya, sehingga tanpa disadari oleh sebagian orang dia misalnya ingin membuat fermentasi yang pada batas tertentu masih halal, ya, seperti nabidh itu pada batas tertentu halal, ya. Namun ketika melebihi batas yang telah ditentukan, maka berubah menjadi khamar dan itu menjadi haram. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan itulah kenapa dijelaskan oleh para ulama bahwa larangan ini nantinya dicabut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nantinya dicabut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam hadis Sahih Muslim dari hadis Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu dan juga Imam Ahmad di dalam musnadnya, beliau SAW bersabda, kuntu nahaitukum an thalathin. Ya, dulu aku melarang kalian dari 3 hal. Disebutkan tadi beberapa wadah yang dilarang oleh Nabi SAW ini. Ya, ad-dubba, an-naqir, al-muzaffat. Aku dulu larang kalian dari itu. Wa nahaitukum anin nabidhi fi hadhil asqiyah. Dan aku melarang kalian untuk membuat nabidh dari wadah-wadah tersebut. Fashrabu wa la tashrabu haraman. Namun sekarang minumlah nabidh, tapi jangan minum yang haram. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaharui, yang menegaskan ketika para sahabat sudah terdidik untuk tidak mengkonsumsi yang haram sama sekali, dan kemudian tidak menjadikan itu sebagai sarana-sarana untuk pembuatan khamar, ya, maka Nabi SAW membolehkan memakai peralatan tadi yang tadi disebutkan, jerigen dari kulit dan yang semisalnya, untuk membuat nabidh silahkan, tapi tidak untuk membuat sesuatu yang haram. Dan Nabi SAW menyampaikan, wala tashrabu muskiran harama, dan janganlah kalian meminum yang memabukkan karena itu sesuatu yang haram, ya, yang memabukkan dan yang haram. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa segala sesuatu yang memabukkan sedikitnya, banyaknya, maka sedikitnya juga haram. Dan juga haramnya memproduksinya, haramnya mendistribusikannya, haramnya mempromosikannya. Ini semuanya adalah haram. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan transaksinya, Allah haramkan profitnya, Allah haramkan untuk ta'awun, kerjasama di dalam segala marketing dan pemasaran dan apapun yang bersinggungan dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini yang kita kaji terkait dengan utusan Abdul Qais di tahun kelima itu menunjukkan bahwa mereka masuk Islamnya jauh lebih awal, ya, daripada utusan-utusan kabilah-kabilah yang lainnya yang mereka baru datang pada tahun Amul Wufud atau tahun datangnya para utusan, yaitu tahun ke-9 Hijriyah. Di antara dalil yang pendukung akan hal ini, sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, inna awwala jum'atin jumi'at ba'da jum'atin fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masjid Abdul Qais bi Juwathi min al-Bahrain. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari hadis Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Jumat pertama yang diselenggarakan setelah Jumat yang dilakukan di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Jumat yang diselenggarakan di masjidnya Bani Abdul Qais, ya, di Bahrain. Ya, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Abu Daud, ya, di dalam kitab sunannya. Di antara dalil yang lainnya juga yang menunjukkan bahwa kabilah Abdul Qais ini termasuk generasi yang awal-awal memeluk Islam, ya, di tahun kelima Hijriah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dari Al-Ashad Al-Asri radhiyallahu an, bahwa beliau mendatangi Nabi SAW dengan utusan dari Abdul Qais, ya, dan itu adalah utusan ketiga, ya, utusan ketiga di tahun
Amul Wufud. Di tahun di mana banyaknya utusan datang pada tahun tersebut, yaitu tahun ke-9 Hijriyah. Ya, ketika mereka datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, "Ma'syara Abdul Qais, mali ara wujuhakum qad taghayyaran." Ya, wahai suku Bani Abdul Qais, kenapa saya melihat wajah-wajah kalian sudah berubah? Ya, kemudian mereka menjawab, ya Nabi Allah, nahnu bi ardin wakhimah, ya, bahwa kami berada di negeri yang kita tidak cocok hidup di negeri tersebut. Ya, mereka mengalami sakit yang membuat mereka pucat dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Nabi SAW sudah mengenali mereka sebelumnya, ya, dan mengenali perubahan wajah mereka karena kondisi yang mereka alami di perjalanan itu. Ini sabda Nabi SAW kepada mereka ketika di tahun ke-9 Hijriyah. Kemudian utusan yang berikutnya, utusan kedua, itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriyah. Ya, 40 orang, ya, atau 20 orang dari suku Bani Abdul Qais, di antaranya adalah orang-orang dari rombongan yang pertama pernah datang dahulu, ditambah lagi dengan orang-orang yang baru, di antaranya ada yang bernama Al-Jarud bin Amr Al-Abdi, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang hasan, juga disahihkan oleh Ibnu Hibban dari Al-Ashaj Al-Asri radhiyallahu an, bahwa beliau menghampiri Nabi, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama utusan dari Bani Abdul Qais untuk mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sampai ke kota Madinah, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, maka para orang-orang dari suku Abdul Qais ini segera turun dari onta-onta dan kuda-kuda mereka, dan mereka bergegas lari menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka segera menemui Nabi dengan baju safarnya. Namun Al-Ashaj Al-Asri, pimpinan mereka, tidak seperti itu. Beliau mengikat kudanya, demikian pula kuda dan onta teman-temannya yang bergegas lari masuk terlebih dahulu. Beliau melepas baju safarnya, beliau mengganti dengan baju yang lebih baru, yang lebih rapi. Ya, dan itu semua diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah Nabi SAW melihat Al-Ashaj Al-Asri radhiyallahu an, Al-Ashaj Ibn Abdul Qais radhiyallahu an, ya, kemudian beliau mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Nabi SAW menjawab salamnya, dan kemudian di saat itu Nabi SAW bersabda kepada Al-Ashaj Ibn Abdul Qais, "Inna fika la khaslataini yuhibbuhumallahu wa rasuluhu." Sesungguhnya engkau memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, wahai Ashaj. Maka Ashaj pun bertanya, "Wa ma huma ya Rasulullah?" Qala Rasulullah SAW, "Al-hilm wal ana." Yaitu al-hilm wal ana. Al-hilm itu tidak ada terjemahan bahasa Indonesianya. Al-hilm itu adalah orang yang disakiti dan dia tahu dan dia memejamkan mata. Sok nggak tahu. Ya, hilm itu begitu. Orang kita mengatakan sabar, ya, tapi itu lebih dari sabar. Hilm itu dia dizalimi, dia disakiti, dia nggak digubris, dia diapa-apain begitu, saya dibully, tapi dia dengan kebijakannya, bukan karena dia nggak mampu membalas. Dia kepala suku, dia pimpinan orang yang sangat disegani, tapi dia tahu dibegitukan, tapi dia tidak ambil, tidak menggubris sama sekali hal itu. Itu namanya al-hilm. Ya, al-hilmu, ya, memiliki kesabaran yang sangat dalam terhadap orang-orang yang menzalimi dan menjahatinya. Wal anah, yaitu penuh pertimbangan. Ya, al anah itu artinya penuh pertimbangan, tidak tergesa-gesa. Lawannya al anah adalah at-ta'ajjul atau isti'jal. Nah, ya fillah. Maka Al-Ashaj radhiyallahu anhu bertanya, "Syai'un jubiltu 'alaiha au syai'un atakhallaquhu?" Ya Rasulullah, dua sifat ini adalah sesuatu yang telah Allah sematkan untuk diriku, atau sesuatu yang aku pelajari yang dengannya aku memiliki akhlak tersebut. Maka Nabi SAW menyampaikan, "La bal jubilta alaihi." Tidak, itu adalah akhlak yang Allah sematkan untukmu. Maka Al-Ashaj radhiyallahu anhu mengatakan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah." Ini mengajarkan juga kepada antum, kepada kita semua, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa akhlak itu rizki. Akhlak itu rizki dari Allah.
Allah membagi sebagaimana Allah memberi rizki berupa harta. Ada orang-orang yang diberi rizki berupa harta. Dikasih banyak oleh Allah. Tapi tidak diberi rizki akhlak yang baik. Ada orang-orang yang diberi rizki berupa jabatan. Jabatan super duper tinggi. Tapi tidak punya akhlak sama sekali. Itu pilihan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai dunia dan harta. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang yang ambisi terhadap jabatan. Tapi Allah mencintai orang yang berakhlak yang baik. Maka kalau misalnya kita boleh untuk disuruh milih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya milih. Mau pilih mana? Dikasih harta atau dikasih jabatan atau dikasih ilmu dan akhlak yang mulia, maka orang yang basir, yang paham, dia akan memilih diberi ilmu dan akhlak yang mulia. Karena kenikmatannya akan terus dia rasakan walaupun dia telah meninggal dunia. Walaupun dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan harta, beda dengan jabatan. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Karena itu berupa rizki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang ada di sisi Allah, rizki, ya, sebagaimana rizki, maisha yang antum cari, itu tidak diraih kecuali dengan dua cara. Pertama dengan ikhtiar, kedua dengan tawakal. Ikhtiar dan tawakal. Antum mencari nafkah dengan demikian, yaitu dengan berikhtiar, tidak dengan berpangku tangan, tapi berikhtiar, berusaha dengan maksimal. Dan di samping ikhtiar, tawakal kepada Allah. Demikian pula dengan ketika seseorang menginginkan untuk memiliki akhlak yang baik. Harus dengan ikhtiar dan tawakal. Tawakalnya minta kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha. Fazakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Fazakkiha. Sucikanlah diriku ya Allah. Sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha. Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan diriku ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah pelindung dan penolong bagi jiwaku dan diriku ya Allah. Kemudian wahdini li ahsanil akhlaq wa la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'aha wa la yaqi sayyi'aha illa anta. Di antara doa Nabi SAW, ya Allah, anugerahkanlah kepada aku akhlak yang baik. Tidak ada yang memberikan petunjuk kepada aku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Wa qini sayyi'aha. Dan lindungilah aku dari akhlak yang buruk. Wa la yaqi sayyi'aha illa anta. Dan tidak ada yang bisa melindungiku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ini semua mengajarkan kepada antum, kepada kita semuanya, bahwa ada rizki, akhlak itu adalah rizki, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang-orang yang telah diberi oleh Allah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika antum tidak beruntung karena tidak mendapatkan harta, tidak beruntung karena tidak mendapatkan jabatan, tapi beruntung karena memiliki akhlak dan perangai yang baik, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah sebagaimana Al-Asad bin Qais radhiyallahu anhu mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya ma'syara Abdul Qais, ma li ara wujuhakum qad taghayyarat?" Wahai suku Abdul Qais, kenapa aku melihat wajah kalian berubah? Dan kemudian mereka mengatakan, "Nahnu ya Rasulullah bi ardin wakhimah kunna nattakhidhu min hadhihi al-anbidata."
Sempat Afwan down Ustaz sebentar. termute. Ya, sempat down barusan. Baik, Anda lanjutkan. Ya, lanjutkan Mas. Nabi SAW kemudian Nabi menyampaikan, Inna dhurufa la tuhillu wa la tuharrim, walakinna kulla muskirin haram. Sesungguhnya wadah itu tidak dengan sendirinya menjadi halal atau haram. Bukan wadahnya, kata Nabi SAW. Namun semua yang memabukkan, itulah yang haram. Walaysa an tahbisu fatashrabu. Hatta idha imtala'atil uruku tanahartum. Fawathaba rajulu ala ibni ammihi fadarabahu bisayf fatarakahu a'raj. Ya, janganlah kalian meminum khamar sehingga ketika kalian sudah diri kalian penuh dengan khamar ini, kalian bisa saling bunuh satu dengan yang lain. Seseorang bisa memenggal, memotong ya anggota tubuh sepupunya sendiri, ya, sehingga membuat orang itu pincang misalnya, menyakiti orang lain dan dia tidak menyadari. Ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di sini juga menunjukkan bahwa beliau pada perjalanan kaum Bani Abdul Qais yang kedua ini, beliau menganulir segala wadah yang beliau haramkan sebelumnya, dan beliau menyampaikan hikmah di balik itu, yaitu adalah untuk menghilangkan segala yang haram, minuman yang haram dari mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Jarud ibn al-Mu'alla al-Abdi radhiyallahu anhu, sebelumnya adalah seorang Nasrani. Ya, maka Nabi SAW pun bersabda kepada Al-Jarud. Ya, maka dia pun berkata kepada Nabi SAW. Dia berkata, ya Muhammad, inni kuntu ala dini, wa inni tarikun dini li dini, afatadmanu li dini, ya wahai Muhammad. Hari ini, ya, aku akan meninggalkan agama. Ya, dia akan meninggalkan agama Kristen, mau memeluk Islam. Apakah engkau akan jamin agamaku yang baru ini adalah agama yang benar? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan, Naam, ana dhaminun lidzalika. Innal ladzi ad'uka ilaihi khairun minal ladzi kunta alaihi. Ya, aku jamin untuk itu, bahwa apa yang aku ajak kepadanya lebih baik daripada agama yang masih kamu anut. Ya, maka di saat itulah Al-Jarud radhiyallahu an menyatakan keislamannya. Dia bersyahadat. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan dirinya ke kiblat. Beliau berdoa, ya, memohon kepada Allah untuk suku Abdul Qais. Beliau berdoa, Allahumma ighfir li Abdul Qais id aslamu ta'i'ina ghaira karihin, ghaira khazaya wala mauturin, id ba'du qawmina la yuslimuna hatta yukhzaw wa yutaru. Ya Allah, ampunilah suku Abdul Qais ketika mereka masuk Islam dengan penuh ketaatan tanpa terpaksa, tanpa kehinaan, tanpa menunda. Karena sebagian kaum kita tidak masuk Islam kecuali setelah dihinakan dan setelah mereka menunda-nunda. Ya, ini Nabi SAW menunjukkan bagaimana suku Abdul Qais tanpa mengalami proses peperangan dan yang lainnya, mereka serta-merta datang untuk memeluk dan menyatakan keislamannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang memberi kesan besar, memberi kesan yang luar biasa pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Inna khaira ahlil masyriqi Abdul Qais. Sebaik-baik orang yang dari timur adalah Abdul Qais. Nah, ikhwatal iman, utusan ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat zuhur, ya, atau sesudah sholat zuhur, sehingga bertemu dengan Nabi, berbicara, diskusi, sampai membuat Nabi SAW tidak sempat melaksanakan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Ya, beliau tidak sholat sunnah ba'diyah zuhur. Sampai itu tertunda, sampai akhirnya Nabi SAW melaksanakan sholat sunnah yang tertunda ini ba'dal asar, ya, sesudah asar. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha anhuma. Aku pernah mendengar Nabi SAW melarang kita untuk melaksanakan sholat sunnah setelah asar. Thumma ra'aituhu yusalli hina shallal asar. Namun, aku pernah melihat Nabi SAW sholat 2 rakaat setelah asar. Ketika selesai asar, fasa'altuhu anhuma. Maka aku pun bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kau sholat ba'dal asar nih. Padahal kan nggak boleh.
gitu kan. Maka dijawab oleh Nabi SAW, ya binta Abi Umayyah, sa'alti 'anil raka'ataini ba'dal 'asr. Wahai putri Abu Umayyah, engkau bertanya kepadaku tentang salat sunnah 2 rakaat setelah asar. Innahu atani nasun min Abdul Qais bil Islami min qaumihim. Sesungguhnya telah datang kepadaku suku Abdul Qais dan mereka menyatakan keislamannya. Ya, fashagaluni 'anil rak'atain allataini ba'da adh-dhuhri. Fahuma hatani. Maka mereka menyibukkanku dari aku menunaikan 2 rakaat setelah zuhur itu. Maka inilah yang aku lakukan untuk itu. Ya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, suka Abdul Qais ini tinggal bersama Nabi SAW kurang lebih 10 hari. Ketika mereka hendak pulang ke negeri mereka, ya, mereka pun minta kepada Nabi bekal. Mereka minta bekal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Wallahi ma'indi ma ahmilukum alaih. Demi Allah, saya tidak bisa memberi bekal apapun untuk kalian. Ya, kata Nabi SAW seperti itu. Maka Al-Jarud pun bertanya, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, inna bainana wa baina biladina dawalan min dawalin nas. Afa nataballahu alaiha. Ya Rasulullah, kalau misalnya di perjalanan kami mendapati onta-onta yang tersesat, milik orang tapi lepas dari rombongannya, apakah boleh kami ambil itu untuk menjadi bekal-bekal kami ya Rasulullah? Padahal onta-onta tersesat, lepas dari rombongannya ya Rasulullah, dan tidak ketahuan siapa ownernya. Apakah boleh kami mengambil itu untuk menjadi bekal kami? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tilka harakun nar. Tidak boleh. Itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Ya, itu akan membakar orangnya yang mengambil itu ya dengan api neraka. Maka mereka pun pulang ke negeri mereka, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sebagian sahabat untuk memberi hadiah kepada mereka. Nah, ini ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, utusan dari Abdul Qais yang datang kepada Nabi dengan penuh kerendahan hati menyatakan keislamannya, dan bagaimana mereka bertanya tentang banyak hal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga menunjukkan, jangankan ya, artinya kita tahu bahwa mencuri itu haram, mencuri itu haram. Mengambil barang orang yang hilang, yang orang itu tidak tahu ya kemana barangnya, itu pun disebut oleh Nabi SAW adalah harakun nar. Itu adalah bara api neraka. Itu adalah bara api neraka. Inilah bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk saling menjaga hak sesama, untuk menjaga hak orang lain. Sehingga bagaimana ketika syariat Islam itu dijalankan dan diterapkan oleh kaum muslimin di negerinya umat Islam, ketika mereka saling sadar akan hal itu, keamananlah yang terjaga. Namun yang sangat menyedihkan, ketika umat Islam jauh dari nilai-nilai dan ajaran Islam, maka kita harus memproteksi kepemilikan kita dengan sangat hati-hati, dengan sangat luar biasa. Karena kita tidak merasa aman dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Padahal kita berada di negeri, di masyarakat yang mayoritas adalah Muslim. Ini sangat menyedihkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum Ustazuna, Masya Allah. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini bersama di sesi pertama yang insya Allah setiap kajian sirah ini memberikan wawasan ya, menambah wawasan kita khususnya tentang wafatnya An-Najasyi ini dan disyariatkannya apa eh, sholat goib begitu ya. Tapi Rasulullah SAW sholat goib hanya untuk eh, sahabatnya ini wafatnya An-Najasyi, Raja An-Najasyi ya, Masya Allah. Baik, untuk selanjutnya kita sudah memasuki sesi kedua, sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan menyampaikan pertanyaannya. Boleh menyampaikan secara langsung dengan mengklik tombol raise hand seperti Abi Yahya, Masya Allah Abi Yahya ya. Kemudian juga dapat disampaikan melalui chatbox di Zoom meeting ini. Sambil menunggu pertanyaan melalui chatbox di Zoom meeting ini, kami persilahkan kepada Abi Yahya yang sudah raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, Ustaz.
apakah syariat tidak berperang ketika bulan-bulan haram itu merupakan tradisi dari masyarakat Arab jahiliyah Ustaz. Lalu ketika Islam datang, tradisi itu lalu masih terus dilanjutkan atau bagaimana itu Ustaz? Lalu apa Itu hikmahnya sejak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. syariat Nabi Ibrahim? Nah, Hmm, berarti berarti bukan bukan jahiliyah berarti Ustaz ya? ya, asalnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian mereka lestarikan. Oh, syukuran Ustaz, jazakumullah Afwan. khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik untuk Abi Yahya yang sudah berpartisipasi menyampaikan pertanyaan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kami persilahkan di sini ada Umu Firly yang sudah resen, kemudian nanti diikuti oleh Umu Amar dari Amerika dan Kanada. Kami persilahkan Umu Firly. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik Ustadz. Taufik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz. Ana mau menanyakan tentang sholat gaib Ustadz. Apakah seorang ketika melakukan sholat gaib itu yang sebenarnya itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tapi banyak masyarakat yang kadang masih melakukan seperti itu dan meyakini itu benar seperti itu. Nah, apakah derajat sholat gaib ini ketika dilakukan itu merupakan derajat yang memang nggak boleh atau terlarang atau ya masih boleh seperti itu Ustaz? Itu yang pertama Nah, dulu Ustaz. Mohon nasihatnya, mohon pencerahannya Ustaz. Barakallahu fiik. Taufik barakallahu. Nah, karena masalah ini, sebagaimana tadi Anda sampaikan, terjadi perdebatan di antara para fuqaha dan para ulama, dan mereka memiliki banyak pendapat tentang hal ini, maka kita sebagai seorang talibul ilm, sebagai penuntut ilmu, harus memiliki kelapangan dada tentang hal ini. Sehingga kita tidak mengingkari ya sholat gaib yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Yaitu kita tidak mengingkarinya. Kita tidak mengatakan itu sebagai sebuah kesesatan atau bid'ah atau yang semisalnya. Karena pendapat para ulama sangat beragam tentang hal ini. Namun di dalam ranah-ranah diskusi ilmiah tentang permasalahan fikih dan kemudian kita mencoba untuk lebih mendalami dan mengkaji untuk bisa lebih mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa adanya, maka argumen yang tadi Anda sampaikan itu diantara salah satu argumen yang disampaikan oleh para ulama untuk menunjukkan semestinya seperti apa implementasi dari sholat gaib itu. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya Ustaz. Barakallahu fiik. Terus Tapi ini Ustaz, yang kedua boleh Ustaz tentang haji Ustaz. Tentang haji Ustaz. silakan. Iya. Qadarullah sekarang kan lagi musim haji ya Ustadz. Kita berdoa semoga semua jamaah haji akan mendapatkan kemudahan dan pertolongan dari Allah. Ya Nah, Rahman. yang menjadi pertanyaan anak adalah biasanya Indonesia itu kan hajinya tamattu ya Ustadz ya. Iya. Ya. Eh, ketika seorang sudah mengambil mikot dari Madinah untuk apa namanya ke Makkah seperti itu kan di niat yang pertama itu hanya diniatkan untuk umroh saja atau dilengkapi dengan umroh dan haji seperti itu Ustaz? Iya. Umrah untuk haji. Jadi Iya. niatnya umrah lil haji. Umrah untuk haji. Oh, berarti semenjak dari Madinah waktu mengambil mikot itu diniatkan umroh dan Untuk haji haji. atau Iya. umroh untuk haji. Niatnya Iya, betul. umroh saja atau diikuti langsung oleh haji sekaligus Ustaz? Jadi ketika melakukan baik Allahumma hajjan, ya Allah baik Allahumma hajjan wa umratan, seperti itu juga bisa. Atau baik Allahumma umratan lil hajj, Allah umrah untuk haji juga boleh seperti itu. Jadi umrah untuk haji memang, karena itu tamattu', dia harus melaksanakan umrah terlebih dahulu dan umrah itu adalah bagian dari ibadah haji yang dilakukannya. Iya.
Ustadz, apa Hmm. namanya? Kalau misalkan seorang itu sudah pernah umroh, itu bagaimana Ustadz? Untuk tamatuknya itu. Kan itu umroh umroh wajib karena haji ya Ustadz. Tapi Iya, seorang betul. ya, karena seorang yang Kapan haji, umrohnya? kenapa Ustadz? Umrohnya kapan? Yang dibilang sudah pernah itu. Ya, ya sebelum haji, mestinya ya, ya sudah pernah, artinya sudah pernah umroh gitu. Di bulan Dzulqa'dah. Ya, ya sebelumnya sudah pernah umroh, maksud saya seperti itu. Nah, maksudnya sebelumnya itu mungkin di bulan Syawal atau sebelumnya lagi Iya, begitu. ya seperti itu, Ramadan Jin. gitu. Iya, iya. Tidak bisa, dia harus al-hajju ashhurun ma'lumat, bahwa haji itu adalah bulan-bulan yang ditentukan, maka di situ dia harus melaksanakan umrahnya atau umrah tamattu kalau dia niat itu adalah di yang ditentukan. Maka kalau misalnya dia datangnya misalnya di bulan Dzulqa'dah ya, sebelum Dzulhijjah, dia melaksanakan itu di bulan Dzulqa'dah, maka dia umrahnya sudah ditentukan. Misalnya dia di Dzulqa'dah sudah umrah untuk niat haji. Maka dia menunggu ya, selesai melaksanakan umrah itu, untuk menunggu di hari-hari tarwiyah untuk melaksanakan memakai ihram lagi untuk di hari tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah untuk mulai melaksanakan ritual haji, maka boleh ya. Tapi kalau jauh sebelum itu, misalnya Ramadan dan lain sebagainya, maka itu tidak terhitung sebagai umrah yang bagian dari ibadah tamattu. Allah a'lam bishawab. Allah a'lam Oh, bishawab. iya, iya Nah, Ustadz Barakallahu Fiik. Selanjutnya Ustadz Afwan, Ustadz. Kalau ya, misalkan nanti pas tanggal 8-nya itu mulai puncaknya haji tarwiyah itu, berarti kita sudah tidak lagi melafatkan niat lagi ya Ustadz, karena sudah ya dari mikot sudah, dari Madinah. Tidak Ustadz. betul, Oh, betul, sudah subhanallah. cukup. Nah, Nggih, Ustadz. Nggih. Barakallahu fiik Ustadz, jazakallah wa fiikum khairan. barakallah. Wa jazakillahi khair. Baik, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan dari Firly sudah dijawab. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Amar, mewakili jemaah yang berada di Amerika dan Kanada. Kami persilahkan Amar. Jazakumullahu khairan Kang Zai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Ada pertanyaan Ustadz mengenai tadi tentang Raja Najasyi, tidak ada informasi beliau itu melaksanakan sholat atau tidak. Tetapi pastinya ketika Rasulullah SAW mensolatkannya, berarti kan dia Muslim ya Ustadz. Apakah Ya, ini bisa berlaku Ustadz bagi kami misalnya di lingkungan kita tahu dia Islam. Kita tidak perlu mencari tahu dia Islamnya seperti apa. Ketika meninggal kita ikut menyolatkan. Apakah yang seperti itu saja Ustadz untuk menghindari fitnah? Kecuali mungkin mohon koreksinya Ustadz. Kalau misalnya kami mengetahui tetangga sebelah misalnya, dan kita tahu dia itu tidak pernah sholat sama sekali. Kalaupun sholat, mungkin ketika Idul Fitri atau Idul Adha saja. Ketika meninggal, kita tidak menyolatkannya. Apakah benar demikian, Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan. nah, yang paling mudah adalah mengenai perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh seseorang, bukan menjadi ukuran bahwa orang itu non-muslim. Ya, termasuk juga tarikus salat, orang yang meninggalkan salat, menurut pendapat yang insya Allah lebih rajih dari pendapat para ulama terkait dengan masalah ini. Bahwa meninggalkan salat itu menempatkan seseorang ke dalam kefasikan, belum sampai kepada kekafiran selama dia tidak mengingkari kewajiban salat. Nah, oleh karena itu, seorang muslim yang meninggalkan sholat masih berhak untuk disolati. Ya, masih berhak untuk disolati. Maka yang paling mudah penerapannya dan implementasinya, ketika ada orang yang kita tahu secara identitas, dia seorang muslim dan meninggal dunia, ikut di dalam menyolatinya. Ikut di dalam penyelenggaraan jenazahnya. Itu adalah yang paling mudah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustadz. Kemudian Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari penanya yang sama. Mohon nasihatnya juga Ustadz, apabila tetangga kita ini orang kafir, Hmm. apakah kita boleh ikutan menyumbang uang misalnya
ketika ada kematian. Kalau di sini Ustadz, kelihatannya mereka bukan yang tidak mampu, tetapi kalau kita ingin membantu biaya penguburan karena sangat mahal, apakah diperbolehkan? Jazakumullahu khairan Ustadz. Menyumbang, kalau asumsinya tadi sebagaimana disampaikan bahwa pemakaman itu mahal, dan ikut menyumbang untuk itu adalah sebuah kegiatan kemanusiaan yang itu tidak dilarang. Artinya boleh-boleh saja dia melakukan itu. Yang tidak boleh adalah ikut di dalam ritual pemakamannya. Nyumbang uang boleh, tapi ikut takziah, datang dan ikut di dalam ritual pemakaman, itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Itu yang dipahami oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz, ketika wafatnya Abu Talib, paman beliau, Nabi SAW menyampaikan kepada Ali bin Abu Talib, idhab fawarihi, pergilah dan makamkanlah. Ya, dan Nabi SAW tidak ikut di dalam pemakamannya. Padahal beliau adalah paman yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, namun karena meninggal dunia sebagai orang kafir, Nabi SAW tidak ikut di dalam pemakamannya. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, ini selanjutnya, apakah Ustadz kita bisa mengatakan bahwa ketika penguburan kita tidak hadir di pemakamannya, maksudnya tidak hadir ke area penguburan? Karena Jadi, kalau di sini ada anggota keluarga meninggal yang non-muslim, biasanya sekeluarga ikut datang ke kuburan. Mohon pencerahannya Ustadz. terus tidak hadir kemana dia? Mungkin ini intinya sepertinya kalau iring-iringan jenazah mau ikut ke kuburan, tapi ini penguburannya orang kafir Ustadz. Apakah diperbolehkan begitu? Nggak boleh, tidak boleh. Yang Anda tangkap dari pertanyaan itu, kalau misalnya ikut iring-iringan tapi nggak ikut turun ke pemakaman, begitu maksudnya? Ikut Ustadz ini. Oh, nggak boleh, tidak boleh. Jadi nggak boleh menghadiri prosesi pemakaman Prosesi orang kafir pemakaman. gitu Ustadz. Nah, iya, Ya betul. Ustadz. Ya Ustadz. Pertanyaan kedua Ustadz, maksudnya penanya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon pencerahannya mengenai berita viral tentang hubungan incest, maksudnya hubungan sesama anggota keluarga. Karena semakin marak, tetapi saya kurang tahu tentang hukum secara syariat Islam. Jazakumullahu khairan Ustaz. Allah barik fiik. Masya Allah, tabarakallah. Itulah sedihnya bagi sebagian orang yang hidupnya tidak lepas dari media sosial. Sehingga di antara dampak negatif yang terjadi pada diri sebagian kita adalah masuknya ide-ide, gagasan-gagasan, pikiran-pikiran, penyimpangan-penyimpangan yang ketika dia tidak berinteraksi dengan itu tidak terbayang akan hal ini. Ya, ikhwafillah, di dalam dinul Islam kita mengenal yang diistilahkan dengan mahram. Ya, mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi. Siapa mahram? Itu orang terdekat kita, kerabat kita. Yang dimana hukum mahram itu bukan cuma sebatas orang yang haram dinikahi, tapi juga di situ ada misalnya karena mereka itu adalah memang orang-orang yang sangat dekat dengan kita, maka tidak ada aturan syariat secara spesifik yang memberikan pembatasan interaksi dengan orang-orang tersebut. Dalam hal tidak boleh berduaan, nggak ada aturan itu dengan mahram, nggak boleh berduaan dengan ibu kandung, nggak boleh berduaan dengan anak kandung, itu nggak ada di dalam syariat. Saudara kandung nggak ada. Karena memang secara fitrah yang bersih, itu orang tidak akan memiliki pikiran negatif terhadap orang-orang yang sangat dekat ini dengan dirinya, yang memiliki hubungan darah dengannya. Ini fitrah yang bersih, yang normal. Ya, maka ya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, itulah adanya syariat Islam. Namun yang dilarang adalah berduaan dengan yang bukan mahram. Ya, larangan terhadap yang bukan mahram. Tapi dengan mahram nggak ada larangan. Nggak boleh berduaan dengan ibu, ya. Nggak boleh berduaan dengan saudara kandung atau putra-putri misalnya. Tidak ada yang seperti itu. Karena syariat itu berjalan sesuai dengan fitrahnya manusia. Namun apa jadinya ketika fitrah itu rusak? Dan pertanyaannya, kenapa fitrah itu rusak? Kenapa fitrah itu menjadi rusak?
Fitrah itu dirusak karena memperturutkan syahwat. Syahwat yang terus diperturutkan, syahwat ini tidak memiliki limitasi, tidak membatasi dirinya. Ketika dia tidak puas dengan lawan jenis, dia akan mencari yang berbeda. Mungkin bagaimana dengan binatang, mungkin bagaimana dengan ini, mungkin bagaimana dengan itu, mungkin bagaimana dengan sejumlah orang, mungkin bagaimana dengan na'udzubillah dan na'udzubillah, bagaimana dengan sadisme, dan terus dia tidak akan terus akan mencoba mencari yang di luar nalar wajarnya manusia wajar, manusia normal. Namun berbeda dengan seorang muslim yang hidup dengan fitrahnya, fitrah keislaman dan keimanannya, maka kewarasannya masih nempel pada diri orang tersebut untuk menjaga orang-orang yang disayang dan dicintainya, anak yang dilahirkannya, yang dari benihnya, yang saudara kandung yang dia satu rahim dengannya, yang itu akan memiliki sikap bagaimana dia harus menjaga, mengayomi, melindungi, dan tidak akan ada pikiran-pikiran yang kacau, yang rusak ini. Namun ketika di masyarakat di mana syahwat itu sudah menjadi penuntunnya, ya, dia dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsunya yang liar, maka kemudian hal itulah yang merusak orang tersebut, sehingga keliaran hal ini membuat dia kehilangan fitrahnya karena hancur dan rusaknya fitrah tersebut. Itu yang kita perlu tangisi, kita perlu sedihkan. Dan itu terjadi di negeri kita, di Indonesia. Sebejat itukah? Ya, serusak itukah? Negeri yang katanya asasnya adalah kemanusiaan yang beradil, yang adil dan beradab. Mana adil, mana adab di dalam hal yang seperti ini? Jelas mereka adalah orang-orang yang tidak berketuhanan yang Maha Esa. Jelas mereka bukanlah manusia-manusia yang adil dan beradab. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan Ustadz. Ustadz masih boleh satu lagi Ustadz? Silakan, boleh. Ya. Ini mengenai haji Ustadz, ibadah di awal Zulhijjah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini mungkin sering ditanyakan, tetapi mungkin Ustadz bisa mencerahkan kembali. Yang pertama Ustadz mengenai puasa Zulhijjah dimulai 1 sampai 9. Apakah kalau tidak bisa Ustadz, maksudnya bolehkah puasanya 3 hari saja, 8, 9, 10, atau sebaiknya diusahakan dari tanggal 1, tetapi ada hari-hari tertentu yang sepertinya tidak mungkin Ustadz. Mohon nasihatnya untuk puasa. Dan kemudian yang kedua Ustadz, ini juga biasanya sering diperdebatkan, khususnya yang ada di luar negeri Ustadz, ketika tanggal haji 10 Zulhijjahnya di Arab Saudi, kemudian banyak orang-orang yang mengacu tanggalnya mengikuti Arab Saudi. Apakah sebaiknya demikian atau sebenarnya sebaiknya di lokal yang ada di community saja atau mengikuti hilal Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Allah barik fiik. Dua pertanyaan. Dan yang pertanyaan pertama tadi apa Muhammad tentang apa? Tentang puasa Ustadz. Puasa. Yang baik. afdol Nah, ya. puasa itu kapan afdolnya? Yang perlu diingat ya ikhwafillah terkait dengan puasa Dzulhijjah, tidak ada tuntunan spesifik di tanggal berapa puasa Dzulhijjah itu dilakukan, kecuali di tanggal 9-nya doang yang ada aturan spesifiknya, yaitu puasa Arafah. Di mana puasa Arafah itu ahtasibu indallahi ta'ala an yukaffira sanata allati ba'dahu wa sanata allati qablahu. Aku berharap kepada Allah itu akan menghapuskan dosa setahun yang akan datang dan setahun yang lalu. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW terkait dengan puasa Arafah. Namun untuk tanggal 1 sampai 8, ya, selain tanggal 9-nya, apakah ada perintah spesifik atau contoh spesifik dari Nabi SAW atau para sahabatnya untuk menjalankan ibadah puasa di hari-hari itu? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Namun apakah boleh seorang melaksanakan ibadah puasa di hari-hari itu? Boleh. Berdasarkan apa? Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari
di mana amal saleh itu begitu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang 10 hari pertama ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan kita tahu bahwa puasa termasuk bagian dari amal saleh. Maka ketika seseorang memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, apa yang ingin dia lakukan konteksnya dalam hal puasa? Apakah dia ingin berpuasa 1 sampai 9? Silahkan. Dia mau puasa sehari, puasa enggak, puasa sehari, puasa enggak, sampai menjelang masuk tanggal 9 dan dia puasa di tanggal 9-nya, silahkan. Dia mau puasa cuma 2 atau 3 hari saja, silahkan. Dia mau puasa di tanggal 9-nya saja, pun silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini Masya Allah. untuk yang Ya, Ustaz. pertama. Nah, adapun yang kedua terkait dengan penentuan waktunya, mengikuti mana, mengikuti siapa, sampai hari ini wallahu a'lam bishawab, dari perdebatan yang terjadi di antara para fuqaha dan para ulama tentang hal ini, ana lebih cenderung kepada mengikuti kalender setempat, ya hilal setempat, sesuai dengan keputusan pemerintah setempat atau organisasi Islam yang ada di tempat antum tinggal. Kenapa demikian? Karena syariat ini sangat subjektif mengikuti keberadaan kita, di mana kita berada. Ya, dan walaupun ibadah haji itu berada di kota Mekah, ya, atau di Saudi Arabia, bukan berarti kemudian segala aktivitas ibadah itu mengikuti semua yang ada di sana. Contohnya adalah puasa Arafah. Ya, puasa Arafah kita tahu terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah dan wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah waktu Makkah, ya. Namun ikhwatal iman, apa jadinya bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, terutama yang mengikuti waktu Indonesia Timur, yang otomatis ketika dia di waktu Indonesia Timur, dia mengikuti waktu, ya, mengikuti waktu 6 jam lebih dulu daripada Saudi Arabia. Ini waktu Indonesia Timur. Ya, Indonesia Barat 4 jam. Indonesia Tengah 5 jam. Indonesia Timur 6 jam. Lebih dulu daripada kota Mekah. Maka ya ketika jamaah haji pertama kali atau start memulai ibadah wukufnya, yaitu setelah sholat zuhur jam 12-an waktu Mekah, di waktu Indonesia Timur itu sudah jam 6 maghrib. Ya, kapan mereka harus puasa Arafah? Kapan mereka harus puasa Arafah jika harus mengikuti kalender Saudi atau penanggalan atau waktu Saudi Arabia? Namun yang tepat adalah sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian ulama tentang masalah ini, apa jadinya? Ya la qadarallah, semoga kita tidak mengalaminya, suatu masa di mana tidak ada ibadah haji, mungkin karena kondisi ketidakamanan dan lain sebagainya, maka tidak ada syariat ibadah haji pada tahun tersebut. Bagaimana kita menjalankan puasa Arafah? Ya, dan kita tahu Nabi SAW pun melaksanakan puasa Arafah walaupun sebelum melaksanakan haji. Dan itu mengikuti apa? Ya, mengikuti kalender tanggal 9 Dzulhijjah di mana beliau ada. Ya, tidak mengikuti keberadaan yang ada di kota Mekah pada saat itu. Ini di antara argumen-argumen yang menurut Ana lebih bisa diterima untuk menegaskan bahwa mengikuti Arafah, puasa Arafah, atau menunaikan ibadah Idul Adha mengikuti penanggalan di negeri kita berada. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Baik, terima kasih Ummu Amar yang sudah berpartisipasi untuk menyampaikan pertanyaan. Mudah-mudahan menambah wawasan untuk kita semua. Untuk selanjutnya di sini sudah ada Ummu Siti Linda dari USA atau dari Amerika, yang selanjutnya nanti akan dibacakan pertanyaan-pertanyaan yang melalui chat box di Zoom meeting ini. Silakan Ummu Siti Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Waalaikumsalam. Semoga Pak Ustadz berada dalam lindungan Allah dan sehat walafiat, Pak Ustadz. Ya, Afwan, Pak Ustadz, ana izin bertanya, apabila ada tolibah bertemu dengan ustazah dan mereka sepakat, maksudnya murid tolibah ini sepakat untuk belajar dari ustazah tersebut. Lalu tolibahnya membayar 1 tahun penuh untuk pelajarannya itu. Qadarullah, karena satu hal muridnya tidak bisa melanjutkan.
apakah uang yang diterima Ustazah selama setahun halal atau tidak halal, Pak Ustadz? Bagaimana hukumnya, Pak Ustadz? Jazakallah khairan katsira, Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Apa yang disepakatin di awal bahwa itu untuk pembelajaran setahun, itu artinya sesuatu yang disadari oleh kedua belah pihak, baik murid maupun guru, akan sesuatu yang akan dilakukan secara bersamaan, berlangsungan. Nah, ketika misalnya di tengah jalan qadarallahu masya fa'al tidak bisa dilanjutkan, maka di situ perlu adanya keridhaan dari kedua belah pihak, terutama di dalam hal ini adalah si pihak pembayar. Kalau dia ridho dengan itu, karena kebetulan beliau yang beliau yang membayar, dia melakukan pembayaran, maka kelebihan pembayaran itu adalah sesuatu yang halal. Namun kalau misalnya di sini ada ketidakridhaan, maka perlu dibicarakan antara kedua belah pihak untuk mengembalikan berapa nominal yang semestinya dikembalikan dari nominal yang telah dibayarkannya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz Pak, itu ini pelajarannya itu online, Pak Ustadz, jarak Ya. jauh. Jadi kalau misalnya mau dikembalikan, tolibahnya ada di Amerika, ustazahnya ada di Indonesia. Jadi nggak bisa ngirim, maksudnya ustazahnya itu tidak bisa kirim uang kembali ke Amerika gitu, Pak Amerika. Ustadz. Tapi tolibahnya ridho nggak? Terserah. Tolibahnya Ya. sih terserah aja gitu, Pak Ustadz, gimana ya? Artinya dia menerima nggak kalau misalnya tidak dikembalikan? Takutnya dia tidak ridho. Kalau dia ridho, maka itu halal. Masalahnya yang membatalkan tolibahnya, Pak Ustadz. Benar, anak paham itu. Kalau pertanyaannya misalnya kondisinya berubah, terbalik. Kebetulan yang uzur adalah ustadzahnya. Apa yang semestinya dilakukan? Tiba-tiba ustadzahnya uzur karena kondisi tertentu, haji misalnya. Tiba-tiba dia dapat panggilan haji. Maka di dalam kurun 2-3 bulan ini nggak bisa dia secara rutin memberikan pengajaran. Nah, apa yang semestinya dilakukan oleh sang ustadzah ini terhadap tolibahnya itu? Menunggu barangkali, Pak Ustadz, ya. Ya, itulah. Makanya disitulah butuhnya adanya statement harapan untuk keridhaan dari ke pihak si tolibah tersebut. Ambil tas tangan Nah, Pak Ustadz. Yang di sofa. Nah, seperti itu. Jadi perlu keridhaannya. Kalau beliau menyatakan ridha, alhamdulillah. Kalau tidak, maka boleh dengan sejumlah cara yang memungkinkan ya untuk bisa mengembalikan pembayaran tersebut. Apakah mungkin dengan imani atau yang lainnya? Allah alam bisawab, dengan PayPal atau apapun itu yang bisa dengan, kalaupun ya tolibah itu minta untuk dikembalikan sebagian dari haknya, maka harus diberikan. Allah alam bisawab. Apakah nanti dituntut di akhirat, Pak Ustadz? Kalau si tolibah nggak ridho, iya. Tapi kalau ridho enggak. Oh, nah. Nah, misalnya khairan katsira, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih untuk Ibu Linda yang telah menyumbangkan pertanyaan pada malam hari ini. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari jamaah akhwat yang menyampaikan pertanyaan melalui chatbox. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon nasihatnya dari Ustadz, jika ada suatu interview atau wawancara kerja atau beasiswa yang mengharuskan kita untuk melakukan interview tersebut secara face to face di suatu ruangan. Sedangkan pewawancaranya adalah lawan jenis. Bagaimana sikap yang seharusnya Anda lakukan, Ustaz? Demikian, Ustaz, mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Naam, wa jazakallahu khairan. Jika memang itu harus face to face, ya, jika harus face to face di satu ruangan, maka minta supaya ada pendamping, ya, minta untuk supaya ada pendamping. Sehingga tidak berduaan di ruangan tersebut. Tapi ada pendamping lain yang sehingga tidak menjadikan itu berduaan seperti itu. Karena bagaimanapun juga sering terjadi kemungkaran dan kerusakan di banyak instansi, badan hukum, bahkan di kantor-kantor pemerintahan ketika hal ini dibiasakan atau diwajarkan atau dibuka
peluang untuk seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ana melihat wallahu a'lam bishawab harus beli celananya ya, untuk supaya adanya pendamping lain bersama si penginterview. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, alhamdulillah. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari seorang ikhwan melalui chatbox di Zoom meeting ini. Ya. Pertanyaannya adalah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah boleh seseorang yang sudah lama mengenal sunnah lalu dengan mengatakan kita eh, kita tidak hanya dengar ustadz yang manhaj salaf saja, tapi ustadz lain di luar bermanhaj salaf, misalnya dari kalangan sufi, asy'ariyah, Islam liberal dan lain-lain. Apakah ini dibolehkan? Apakah ini dibolehkan ya secara syar'i? Saya khawatir kalau seorang yang sudah mengikuti sunnah sudah lama berprinsip seperti ini. Demikian Ustaz Nah, pertanyaannya. jangankan seorang talibul ilm, artinya seorang santri yang baru belajar, yang mau berapa lama pun dia belajar. Ana pribadi sebagai insya Allah termasuk di antara talibul ilm yang terus ngaji dan belajar, ana tidak akan pernah mau mendengarkan dari dai-dai ahlul bid'ah. Ya, termasuk juga dai-dai lokal ya, walaupun jangankan apalagi ulama-ulama, dai-dai lokal saja yang misalnya menyampaikan konten-konten syubhat, menghina ulama-ulama sunnah, menyampaikan syubhat tentang pemikiran-pemikiran dan lain sebagainya. Jika konteksnya cuma ingin mendengar, ya, kalau misalnya konteksnya beda, kalau misalnya saya memang berkomitmen untuk membuat sanggahan dan bantahan, misalnya seperti itu, maka anak akan serius, saya akan dengar menit by menit, detik by detik, ya, anak akan dengarkan itu, ya, dan untuk anak catat syubhat-syubhat itu untuk anak bantah. Tapi dalam konteks untuk cuma tahu syubhat itu, untuk mendengarkan begitu saja, anak tidak akan lakukan. Ya, anak tidak akan mengambil langkah bodoh itu. Ya, ini sebagai sebuah langkah bodoh ketika kita sudah dijernihkan hati kita oleh Allah dengan ajaran Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita selamat dengan itu. Kita jernih hati kita dengan kebenaran qala Allah wa qala Rasul. Kemudian kita mau mengotorinya lagi dengan qala fulan wa qala fulan, perkataan-perkataan yang penuh dengan syubhat, yang kemudian memunculkan keraguan-raguan terhadap kebenaran Quran dan Sunnah, dengan ide, dengan wacana, dengan takwil-takwil, dengan pembelokan-pembelokan makna, dengan asumsi-asumsi yang mungkin ada sisi pembenarannya secara logika. Tapi bagaimana logika itu bisa menganulir otoritas Quran dan Sunnah? Itu yang perlu dipikirkan oleh orang yang mengucapkannya. Dan ini adalah omongan yang sangat berbahaya. Jangankan antum yang talibul ilm, bahkan para ulama sekelas Imam Malik bin Anas pun tidak mau mendengar dari ahlul bid'ah. Ketika ada salah satu tokoh Jahmiyah berada di hadapannya dan mengatakan, "Aqra'u laka ayah minal Qur'an." Aku bacakan untukmu satu ayat dari Al-Quran. Imam Malik menutup telinganya dengan mengatakan, "Wala nisfu ayat." Separuh ayat pun jangan kamu sampaikan untuk pergi kamu. Setelah orang pergi baru dibuka telinganya oleh Imam Malik bin Anas untuk menjaga keimanan yang ada di hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Insya Allah. Satu lagi di sini sudah ada yang resen, Tarmizi, kami persilahkan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, apabila kita ingin menyewakan rumah kepada pihak lain, lalu orang tersebut sudah membayar DP sekian, kemudian tiba-tiba orang tersebut membatalkan sepihak. Jadi kalau misalnya itu dibatalkan, kita ngomong ke dia, memberitahu kepada dia, ini karena pembatalan mendadak dan pembatalan sepihak, maka saya harus memotong uangnya sekian misalnya gitu. Kemudian uang tersebut dengan tidak ada perjanjian di awal seperti itu. Kemudian uang tersebut kita gunakan untuk saya berikan kepada masjid atas nama sedekah dari dia, dan sisanya juga saya berikan kepada tukang bersih-bersih rumah dan kepada salah satu mahasiswa.
apa diperbolehkan seperti itu Pak Ustadz? Demikian. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hamish jiddiyah itu istilahnya di dalam kaidah dalam fikih muamalah bahwa uang komitmen yang disetorkan kepada pembeli kepada penjual atau penyewa yang kemudian setelah itu terjadi pembatalan sepihak oleh pihak penyewa atau pembeli, maka uang itu menjadi haknya penyewa atau pembeli secara mutlak. Menjadi haknya. Jadi ketika pembatalan sepihak itu membuat DP itu hangus, itu boleh di dalam syariat. Allah alam bisawab. Sebagaimana banyak disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Irwan Tarmidzi, hafizahullah, di dalam beberapa kajian-kajian beliau, juga di dalam buku beliau, Fikih Muamalah Kontemporer. Dan juga artinya karena itu menjadi pemilik si penyewa atau penjual, maka boleh dia mengelola itu, memanfaatkan dana itu sesuai dengan apa yang menurut hematnya. Apakah itu dipakai sendiri, atau dihadiahkan ke masjid, atau diberikan kepada tukang cleaning service, atau apapun itu bebas, karena itu haknya. Allah alam bisawab. Baik, demikian penjelasan dari Ustaz Zonali kepada Ibu Tarmizi Al-Asyi yang sudah bertanya. Semoga bermanfaat. Dan Alhamdulillah pertanyaan dari Ibu Tarmizi tersebut merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini sekaligus menutup kajian pada malam hari ini. Sebelum ditutup kami persilahkan kepada Ustadz eh, untuk menyampaikan nasihat penutup di kajian pada malam hari ini. Nah, baik. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di tahun ini ada sebuah peristiwa besar. Peristiwa yang luar biasa yang menjadi penyebab turunnya sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Dan ini juga sangat berdampak terhadap kehidupan sosial kehidupan sosial masyarakat di kota Madinah, ya, terutama para sahabat radhiyallahu anhum, ya, yaitu adalah suatu peristiwa di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan seluruh istrinya, ya, mendiamkan seluruh istrinya. Bukan cuma mendiamkan saja, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan tidak menjenguk mereka sama sekali. Bukan cuma satu atau dua, semuanya. Ya, yang ini terjadi pada tahun ke-9 Hijriah ini sebelum terjadinya peristiwa Perang Tabuk. Itu yang akan insya Allah akan menjadi pembahasan kita yang akan datang. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan seluruh istrinya, atau dalam bahasa syariat adalah hajar, ya, menghajar. Ya, menghajar bukan dalam bahasa Indonesia menghajar, bukan, ya, hajar, ya, jimra, hajar. Ya, beliau SAW, ya, ketika Rasulullah SAW mendiamkan seluruh istrinya. Ini menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa bagi para istri Nabi radhiyallahu anhunna terhadap sikap mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu memberikan juga, di samping pembelajaran yang luar biasa, juga memberikan kemuliaan yang luar biasa untuk mereka. Ya, yang akhirnya dari situ turunlah ayat takhir, pilihan yang harus mereka ambil, ya, sikap yang harus mereka ambil, yang dengan turunnya ayat itu kemudian menempatkan mereka nantinya setelah pilihan yang mereka pilih, menempatkan mereka menjadi wanita-wanita termulia di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu pada kajian yang akan datang dan membahas peristiwa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ikhwafillah, aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan kajian kita pada malam hari ini, kajian Sirah Nabi tentang wafatnya An-Najasi ini. Dan mudah-mudahan menjadi keberkahan atas ilmu yang kita pelajari. Untuk sebelum ditutup kami ingin sampaikan untuk kajian esok hari hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 atau besok malam insya Allah sudah masuk
ke tanggal 1 Zulhijjah ya insya Allah 1446 Hijriah pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ya, ini kajian bersama Al-Ustadz Faisal Miftah Hafidhahullah Ta'ala yang akan membahas Kitabul Jami, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang zikir dan doa di pembahasan ke-8. Demikian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustazuna Ali yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini, menyempatkan hadir berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan waktunya kemudian juga dijadikan sebagai pahala jariah kepada Ustaz dan juga keluarga yang telah mengizinkan untuk berbagi ilmu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik Ustaz. Dan terima kasih juga kepada seluruh panitia Bumi Mengaji yang telah bertugas pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh jamaah setiap Bumi Mengaji yang telah hadir pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Akhir kalam, marilah kita pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Selamat istirahat. Barakallahu fiik. Jazakallah.